semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Risma Putri dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas D tahun 2023. NIM saya 060403238081. Di sini saya membuat video ini karena saya ada tugas UTS dan saya harus menjawabnya melalui video. Saya akan menjawab 6 pertanyaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen perkantoran, pengertian manajemen perkantoran menurut beberapa ahli dan menurut pendapat saya sendiri. Dan yang kedua tentang peran pokok tata usaha. Yang ketiga tentang menurut jenjang manajemen, perencanaan dibagi menjadi 3 jenjang. Saya akan menjelaskan tentang 3 jenjang tersebut. Dan yang keempat, saya akan membahas tentang syarat-syarat organisasi dapat diakui sebagai organisasi. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang melalui lalu lintas organisasi, salah satu bentuk organisasi yaitu bentuk fungsional. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bentuk fungsional, kelemahan dan kelebihan dari bentuk fungsional. Yang keenam dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang personil kantor beserta dengan peran dan tugasnya. Di sini yang pertama saya akan menjawab persoalan yang kedua. Yang pertama menjelaskan tentang apa pengertian dari manajemen perkantoran menurut beberapa ahli dan menurut pendapat saya sendiri. Menurut George R. Terry, manajemen perkantoran merupakan sebuah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi pekerjaan kantor untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua, menurut Prajudi Atmosudirjo, manajemen perkantoran merupakan sebuah kombinasi antara corporate management dan operation management. Corporate management yang dimaksud di sini yaitu kantor adalah satu kesatuan dengan gedung, tanah, personel dan peralatan, dan operation management yang dimaksud di sini yaitu pekerjaan kantor sehari-hari. Menurut saya pribadi, manajemen perkantoran merupakan sebuah proses pengelolaan seluruh kinerja kantor, seluruh pekerjaan kantor, seluruh aktivitas yang berada di kantor dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam membantu atau dalam mendukung proses tercapainya suatu tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, saya akan menjawab tentang tugas pokok dari tata usaha. Tugas pokok dari tata usaha ada 4, yakni sebagai penghubung, sebagai pusat informasi, sebagai pengelola administrasi, dan sebagai pendukung kegiatan operasional. Yang pertama, sebagai penghubung. Tata usaha menghubungkan beberapa bagian dari organisasi dan juga antar organisasi dengan pihak luar. Sebagai pusat informasi, tata usaha juga menyediakan data atau informasi yang akurat dan terkini bagi seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, kan tadi ada pusat informasi, ada penghubung, yang ketiga ada pengelola administrasi. Tata usaha bertanggung jawab atas semua kegiatan administrasi yang ada di organisasi, mulai dari pengarsipan sampai keuangan. Dan yang terakhir tentang pendukung kegiatan operasional yang ada di organisasi. Tata usaha memberikan dukungan dalam bentuk administrasi untuk melancarkan kegiatan operasional yang akan dilaksanakan oleh organisasi. Pertanyaan yang ketiga tentang 3 jenjang perencanaan dalam manajemen. Yang pertama ada perencanaan strategis, yang kedua ada perencanaan taktis, dan yang ketiga ada perencanaan operasional. Dari ketiga perencanaan tersebut memiliki perbedaan di beberapa aspek, mulai dari fokus, lingkup, tingkat detail, sampai jangka waktunya. Kita bahas mulai dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu fokusnya di visi misi, tujuan, hingga organisasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga dalam perencanaan ini jangka waktu yang diperlukan bisa 5 tahun atau lebih. Lalu tingkat detailnya ini tuh cukup kurang detail. Lalu untuk lingkupnya itu di seluruh organisasi. Sedangkan untuk perencanaan taktis yakni dalam jangka waktu 1-5 tahun. Untuk operasional tadi kan lebih dari 5 tahun atau 5 tahun. Sedangkan untuk taktis yaitu 1-5 tahun saja. Lingkupnya
di departemen atau unit, lalu fokusnya ya ini untuk menerjemahkan dari rencana strategis itu tadi. Untuk tingkat detailnya ini mungkin cukup lebih detail daripada perencanaan strategis. Lalu untuk yang perencanaan operasional ini lebih detail lagi atau sangat detail dari perencanaan strategis atau perencanaan taktis. Tapi dalam perencanaan operasional ini jangka waktunya hanya cukup 1 tahun atau kurang lebih 1 tahun. Lingkupnya ya ini manajerial pertama, level manajerial pertama. Lalu fokusnya apa sih dari perencanaan operasional ini? Fokusnya yakni untuk kegiatan sehari-hari. Jadi contohnya dari perencanaan strategi yaitu menentukan arah bisnis. Dari perencanaan taktis itu tentang menyusun rencana produksi. Tapi untuk perencanaan operasional contohnya yaitu menjadwalkan kegiatan dalam 1 minggu atau merencanakan kegiatan dalam 1 bulan, seperti itu. Yang keempat, saya akan menjawab tentang syarat-syarat sebuah organisasi dapat diakui sebagai organisasi. Dari pengertiannya, organisasi sendiri memiliki pengertian sekelompok orang yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja atau melaksanakan aktivitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dapat dilihat dari pengertian tersebut, syarat-syarat organisasi dapat diakui sebagai organisasi yakni terdiri dari 2 orang atau lebih, sekelompok orang yang terdiri dari 2 orang atau lebih, memiliki tujuan, memiliki struktur organisasi yang jelas juga, lalu memiliki program kerja atau kegiatan yang jelas sehingga yang dapat memacu untuk tercapainya tujuan organisasi. Sehingga dari beberapa syarat-syarat tersebut, kelompok tersebut bisa dikatakan sebagai suatu organisasi. Yang kelima, menjawab pertanyaan yang kelima yakni tentang bentuk organisasi fungsional. Ciri-cirinya yakni pembagian tugas berdasarkan fungsi, yang kedua spesialisasi, yang ketiga line authority, dan yang keempat standarisasi prosedur. Untuk kelebihan dari bentuk organisasi fungsional yakni ada 4. Yang pertama, efisiensi, standarisasi, lalu pengembangan keahlian, dan yang terakhir tentang pengambilan keputusan yang cepat. Efisiensi dari spesialisasi tugas yang diberikan itu dapat memungkinkan pekerjaan dilakukan secara lebih efisien. Untuk standarisasi prosedur pekerjaan yang telah terstandarisasi memudahkan pengawasan dan pengendalian. Untuk pengembangan keahlian, karyawan dapat mengembangkan keahlian khusus di bidangnya karena ada spesialisasi. Lalu untuk pengambilan keputusan yang cepat dilakukan secara cepat karena setiap departemen memiliki wewenang yang jelas. Ada line authority yang dimana itu dapat mempengaruhi secara pengambilan keputusan yang cepat ini. Untuk kelemahannya sendiri ada 3, yakni kurang koordinasi antar departemen, yang kedua lebih fokus pada fungsinya bukan pada produk atau proyek, dan yang terakhir yakni kurang perhatian kepada pelanggannya. Saya yang terakhir menjawab pertanyaan yang terakhir tentang personil kantor dan peran dan tugasnya. Yang pertama kita mulai dari bos atau petinggi dari perusahaan. Tugasnya apa sih dari petinggi ini? Yakni mengendalikan seluruh kegiatan atau seluruh aktivitas yang terjadi di dalam kantor atau yang terlaksana di kantor tersebut. Lalu ada sekretaris yang membantu atau sebagai asisten dari bos, membantu kelancaran setiap kegiatan bos atau setiap tugas bos. Lalu ada pihak administrasi, divisi administrasi yang mengelola secara umum administrasi. Ada HRD yang membantu mengelola dalam sumber daya manusia, ada akuntan yang membantu mengelola dalam bidang keuangan, ada juga, dan setiap bidang-bidang tersebut memiliki manajer divisi atau supervisor
yang tugasnya juga mengawasi dari kegiatan tersebut, dari administrasi, keuangan, sumber daya manusia, IT, marketing, semuanya itu akan diawasi oleh supervisor, lalu ada manajer, lalu ada staff-staff yang melaksanakan sesuai bidangnya itu. Terima kasih, sekian itu jawaban dari saya yang mungkin bisa saya jelaskan menurut pendapat saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.